Oke guys, jadi dalam 10 menit ke depan gue dan Warta bakal ngebahas soal teks argumentasi. Pastiin kalian stay supaya makin jago pinter bahasanya, oke? Daran kicau, kicau, kicau mania. Pasir kaliki, kaci kijing, cimalaka, bojong gede, aki-aki, degegel anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai mungkin bisa salah satu dari kalian memimpin doa. Oke, Pak. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, ada nggak yang hari ini datang? Ada, Pak. Ya. Siapa saja? Kevin sama Widya. Mungkin beberapa. Alasannya apa? Sakit, Pak. Ada suaranya tidak? Enggak ada. Waduh. Kerja. Bisa. Ya sudah. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin menanyakan ke kalian, pernah nggak kalian meyakinkan orang tua atau mungkin teman-teman kalian tentang misal pas perayaan ingin pergi ke suatu wisata, anggaplah ke Bali, pernah nggak menggunakan suatu kalimat atau apa gitu buat meyakinkan mereka? Pernah. Nah, itu namanya teks argumentasi. Ya, karena dengan kalian berargumen kepada orang lain, kalian bisa menyatakan suatu pesan. Ya. Jadi kira-kira itu ya teman-teman, anak-anak. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah teks argumentasi. Apa? Nah, ini ya teman-teman, memahami teks argumentasi. Dimulai dari tujuan pembelajaran. Harapan saya setelah kalian mempelajari materi ini adalah dapat menjelaskan pengertian teks argumentasi, mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri teks argumentasi, menemukan ide pokok dan kalimat pendukung, membedakan fakta dan opini, menuliskan teks argumentasi dengan padu, kohesi, dan koherensi. Dimulai dari pengertian. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data, atau fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Disambung ke tujuan. Apa itu tujuan teks? Apa tujuan teks argumentasi? Pertama, meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat, menyampaikan gagasan secara logis, mempengaruhi cara berpikir pembaca. Disambung dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks argumentasi dibagi menjadi 7 ya. Dimulai dari mengandung pendapat atau opini, didukung oleh alasan, data, dan fakta. Tujuannya meyakinkan pembaca, disusun secara logis dan sistematis menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Menggunakan kalimat dan opini, memiliki struktur yang jelas. Selanjutnya, terdapat 3 struktur teks argumentasi, yaitu pendahuluan, tesis berisi pernyataan pendapat, gagasan utama atau topik yang akan dibahas, tujuannya perkenalan sudut pandang penulis. Kedua, argumentasi berisi alasan-alasan yang logis mendukung pendapat diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian atau perbandingan. Yang terakhir, penegasan ulang kesimpulan berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat diperkuat dengan data, fakta, contoh, kutipan, hasil penelitian dan perbandingan. Nah, disambung dengan membedakan fakta dan opini. Mungkin salah satu dari kalian bisa membaca, Mas Rizkon mungkin ya. Silakan. Fakta dan opini. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum. Bisa dibuktikan dengan data, angka, waktu, dan tempat. Bersifat objektif, tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Sedangkan opini adalah pendapat, perkiraan, atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dibuktikan secara langsung, dan bersifat subjektif, sering memakai kata menurut saya, sebaiknya, mungkin, diperkirakan, dan tidak selalu disertai data yang valid. Tuh. Nah, setelah ini dilanjutkan ya.
saat kita menegaskan suatu opini, fakta atau mungkin menyampaikan suatu gagasan, tidak mungkin kita melewati yang namanya kohesi dan koherensi. Karena apabila kita melewatkan dua hal ini, kemungkinan suatu pesan atau gagasan yang kita sampaikan tidak akan disampaikan dengan baik. Contohnya seperti ini ya. Kohesi adalah kalimat akselerasi bentuk atau bahasa antar kalimat dalam paragraf. Seperti menggunakan kata hubung, konjungsi dan tetap. Dan tetapi karena itu meskipun demikian. Lalu penggunaan kata penting untuk memperjelas topik, kata rujukan ini itu tersebut mereka ia sinonim dan antonim. Disambung dengan koherensi. Koherensi adalah kesatuan makna antar kalimat atau antar paragraf sehingga alur gagasan mengalir secara logis. Ide dalam kalimat harus saling berhubungan. Gunakan kalimat transisi seperti oleh, karena itu akibatnya sebaliknya. Topik utama dijelaskan secara berurutan dan tidak melompat. Karena itu kita pentingnya menerapkan yaitu kohesi dan koherensi dalam suatu gagasan. Contoh teks, mungkin Mas Praya bisa dibantu bacakan. Ada judulnya penggunaan AI bagi pelajar. Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Teknologi ini membantu pelajar mencari informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Penggunaan AI memiliki banyak manfaat seperti mempermudah proses belajar dan memberikan akses informasi yang luas. Namun, jika digunakan secara berlebihan, AI dapat membuat siswa menjadi malas berpikir dan terlalu bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, pelajar harus menggunakan AI dengan bijak. AI sebaiknya dijadikan alat bantu belajar, bukan pengganti usaha dan kemampuan berpikir sendiri. Ya, jadi di contoh teks ini terdapat suatu paragraf yang dimana menjelaskan tentang AI atau kecerdasan buatan semakin banyak digunakan oleh dunia pendidikan. Penggunaan AI memiliki banyak manfaat. Pada kalimat ini, penggunaan AI memiliki banyak manfaat adalah suatu fakta. Mesti kalian menggunakan AI ada banyak manfaatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Di sini terdapat ada kalimat fakta. Lalu terdapat kalimat opini seperti AI dapat membuat siswa menjadi malas berpikir dan terlalu bergantung pada AI. Kenapa saya bilang opini? Karena faktanya tidak semua anak yang menggunakan AI tidak selalu malas. Faktanya ada juga yang rajin dalam menggunakan AI. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi di setiap teks mesti ada yang namanya fakta, opini, koheren, dan koherensi. Oh, betul Pak. Betul Pak. Kesimpulan, teks argumentasi berisi pendapat yang didukung fakta. Untuk meyakinkan pembaca, teks ini memiliki struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ciri utamanya menggunakan opini dan data serta disusun dengan kohesi, kesatuan bentuk, dan koherensi kesatuan makna. Kira-kira cukup lah ya materi untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya akan memberikan pekerjaan rumah ya untuk kalian. Waduh, Jangan lagi. jangan banyak-banyak Pak. Pak. Tenang. Nah, jadi untuk PR kalian hari ini, saya ingin menugaskan kalian untuk kalian bawakan teks argumentasi berisi di antara fakta atau opini. Kalian bebas memilih salah satu itu, lalu berikan salah satu buatlah kalimatnya menjadi suatu koheren. Ya. Oh iya. Kesatuan, berarti disatukan ya Pak? Iya, betul sekali. Kalau dipisah, Bisa. bisa? Bisa. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Karena itu kesatuan. Iya, kecuali fakta atau opini ya. Ya, makasih Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Pengumpulannya kapan Pak? Mungkin untuk pengumpulannya minggu depan saja ya. Oh, kembali. Iya. Oh ya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.